Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita semua. Selanjutnya selawat beserta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semua dari zaman kebodohan menuju zaman yang berilmu pengetahuan seperti adanya pada saat sekarang ini. Baiklah, yang sama-sama kita hormati Ibu Nita Sofia SPD MPDE sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Matematika Ekonomi. Seterusnya, teman-teman partisipan yang telah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aulia Wulan Aprila dengan NIM 21053004 dari jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok pertama sebagai moderator untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai case study 1. Di sini saya juga ditemani oleh beberapa rekan saya, yaitunya ada Nabila Asri Jelita dengan NIM 21053026, kemudian Pratiwi Evelyn dengan NIM 21053029, Yolanda Triviona dengan NIM 21053043, Afdila Sari dengan NIM 21053049, dan Agis Pioni Azhar dengan NIM 21053050. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok pertama Matematika Ekonomi akan mempresentasikan mengenai case study 1 yang merupakan tugas dari Matematika Ekonomi. Baiklah, di sini terdapat 5 pertanyaan mengenai pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Nah, pertanyaan pertama mengenai apa penyebab utama terjadinya penurunan tingkat konsumsi masyarakat di Indonesia akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitunya Pratiwi Evelyn. Kepada Saudara Tiwi, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya Pratiwi Evelyn akan menjawab pertanyaan nomor 1. Apa penyebab utama terjadinya penurunan tingkat konsumsi masyarakat Indonesia? Penyebab utama terjadinya penurunan tingkat konsumsi masyarakat Indonesia adalah karena perekonomian masyarakat Indonesia yang sedang melesu atau menurun, sehingga mengakibatkan daya beli masyarakat terhadap barang mewah menjadi menurun. Hal yang menyebabkan penurunan perekonomian masyarakat Indonesia adalah karena maraknya kasus COVID-19 yang telah menghambat seluruh kegiatan perekonomian dan berdampak buruk kepada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga pendapatan masyarakat Indonesia pun menjadi menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hantaman pandemi COVID-19 di Indonesia ini sangat berimbas kepada semua aspek kehidupan masyarakat. Begitu juga dengan industri otomotif Toyota. Gabungan dari industri kendaraan bermotor Indonesia menuturkan bahwa terjadi penurunan penjualan retail otomotif akibat dari pandemi COVID-19, yaitu sebesar 46,6% pada bulan Agustus dengan total penjualan 364,43 unit. Sedangkan pada tahun lalu, penjualan berada di angka 679.263 unit. Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor, Anton Jimmy Swadi, menyatakan bahwa Toyota mengalami penurunan penjualan sebesar 6.700 unit. Maka, dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa karena adanya pandemi COVID-19 membuat pendapatan, perekonomian, serta kesejahteraan masyarakat Indonesia menjadi lesu atau menurun. Sehingga daya beli masyarakat akan barang mewah termasuk pada minat terhadap mobil Toyota menjadi menurun.
Akibat hal tersebut, PT Toyota Astra Motor pun mengalami kerugian karena kurang minatnya masyarakat akan barang yang diproduksinya. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pemasukan atau keuangan PT Toyota Astra Motor ini bisa dikatakan mengalami kerugian. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Tiwi yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, untuk pertanyaan kedua mengenai bagaimana kondisi tingkat konsumsi otomotif per tahun di Indonesia, apakah terjadi kenaikan dari tahun ke tahunnya? Di sini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitunya Agis Fioni. Kepada Saudara Agis, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Sebelumnya, mohon maaf ya rekan-rekan, saya mematikan kamera dikarenakan jaringan saya tidak stabil. Baiklah, pertanyaan nomor 2 yaitu, bagaimana kondisi tingkat konsumsi otomotif per tahun di Indonesia? Apakah terjadi kenaikan dari tahun ke tahun? Dari studi yang kita baca, penjualan otomotif di Indonesia mengalami kenaikan. Pandemi yang melanda dunia sudah hampir 2 tahun ini membuat lumpuh seluruh aspek kehidupan. Kelumpuhan ini tidak terkecuali bagi industri otomotif. Penjualan otomotif menurun di bulan Agustus. Dari laporan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAKINDO menjelaskan bahwa terjadi penurunan penjualan otomotif selama pandemi ini sebesar 46,4% dengan total penjualan 364.043 unit. Perbandingan tahun lalu sangat jauh penurunannya di angka 679.263 unit. Tetapi setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan pajak 0% terhadap pajak penjualan barang mewah atau PPNBM, terjadilah kenaikan penjualan otomotif. Sebelumnya, kebijakan pajak 0% ini berarti pajak ditanggung oleh pemerintah sepenuhnya atau dihilangkan. Maka terjadi penurunan harga barang mewah di pasaran, sehingga masyarakat akan berlomba-lomba membeli mobil tersebut di harga yang murah ini. Berdasarkan data yang diambil pada tanggal 1 Maret sampai 8 Maret 2021, terjadi kenaikan penjualan otomotif yang sangat tajam di bulan Agustus. Dibuktikan melalui surat pembelian kendaraan atau SPK, di mana penjualan mobil Avanza, Sienta, Ras, dan Yaris naik dari 94% sampai 155%. Toyota Ras mengalami kenaikan SPK sebesar 138% dengan penjualan lebih dari 1.700 unit. Avanza dengan total penjualan 8.400 unit dengan persentase 96%. Kijang Innova meningkat menjadi 6.000 unit dengan persentase 67%. Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa otomotif di Indonesia mengalami kenaikan walaupun di masa pandemi dikarenakan pajak 0% yang diberikan pemerintah. Sekian, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Agis. Untuk pertanyaan ketiga, mengenai apakah kebijakan yang diterapkan telah efektif dalam meningkatkan daya beli masyarakat, akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitunya Afdila Sari. Kepada Adila, saya persilakan. Terima kasih kepada saudara moderator. Saya Afdila Sari akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu apakah kebijakan yang diterapkan telah efektif dalam meningkatkan daya beli masyarakat? Jawabannya yaitu kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah terbukti efektif, yaitu kebijakan insentif penurunan tarif pajak, penjualan atas barang mewah PPNBM, atau diskon pajak untuk kendaraan bermotor segmen kurang dari 1.500 cc, kategori sedan, dan 4x2. Strategi ini berhasil diterapkan dan membuahkan hasil. Terbukti dengan adanya peningkatan penjualan yang cukup tajam semenjak kebijakan tersebut dilaksanakan. Penjualan mobil yang mendapat insentif PPNBM mengalami peningkatan yang dibuktikan melalui surat pembelian kendaraan SPK yang dikeluarkan. Berdasarkan data yang diperoleh pada tanggal 1 sampai 8 Maret 2021, untuk Avanza, Sienta, Ras, dan Yaris, SPK-nya naik sekitar 941,55% dibandingkan dengan SPK bulan Februari di tanggal yang sama. Sementara untuk Vios,
yang mendapatkan diskon terbesar sehingga seharga 65 juta imbas dari insentif ini. Penjualannya naik lebih besar lagi karena sebelumnya permintaannya memang tidak banyak. Lebih lanjut, Toyota Rush mengalami peningkatan SPK sebesar 138% dengan penjualan lebih dari 10.700 unit. Kemudian diikuti oleh Avanza dengan total SPK lebih dari 8.400 unit atau meningkat sebesar 96%. Selain itu, Kijang Innova juga menunjukkan peningkatan signifikan dengan SPK lebih dari 6.000 unit dengan persentase 67%. Jadi, kebijakan ini membuat perusahaan mengalami peningkatan penjualan karena adanya potongan-potongan yang membuat masyarakat berniat untuk membeli barang kepada perusahaan mobil Astra. Sekian jawaban dari saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Abdillah Sari. Baiklah, untuk pertanyaan keempat, apakah pengurangan pajak tersebut mampu menciptakan keseimbangan pasar? Yang mana pertanyaan ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitunya Nabila Asri Jelita. Kepada Saudara Nabila, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator, saya Nabila Asri Jelita. Saya akan membacakan pertanyaan nomor 4. Apakah pengurangan pajak tersebut mampu menciptakan keseimbangan pasar? Pengurangan pajak tidak akan bisa menciptakan keseimbangan pasar karena pengaruh pajak tetap harga keseimbangan pasar, yaitu pajak yang akan dikenakan atas penjualan selalu menambah harga dari barang yang ditawarkan. Sehingga pajak hanya akan mempengaruhi suatu fungsi dari penawaran, sedangkan untuk fungsi permintaan akan tetap tidak mengalami perubahan. Adanya pajak yang dikenakan oleh pemerintah atas penjualan dari suatu barang akan membuat produsen menaikkan harga jual dari barang tersebut sebesar tarif pajak per unit. Sehingga hal ini akan membuat fungsi penawarannya akan berubah, yang pada akhirnya keseimbangan pasar akan berubah pula. Jadi, pada kasus ini, keseimbangan pasar belum dapat tercipta walau sudah diberlakukan pembebasan pajak. Hal ini dikarenakan jumlah penawaran yang dilakukan tetap sama dengan jumlah yang sebelumnya. Selain itu, dengan adanya pembebasan pajak ini, harga dari fungsi penawaran menjadi turun, sedangkan pada fungsi permintaan menjadi semakin meningkat, karena para konsumen menjadi tertarik untuk melakukan pembelian. Hal ini malah akan menyebabkan harga di bawah keseimbangan yang disebabkan karena banyaknya atau kelebihannya fungsi dari permintaan, sehingga membuatnya tidak terciptanya keseimbangan pasar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Nabila Asri Jelita. Untuk pertanyaan kelima atau pertanyaan terakhir mengenai setelah menganalisis kasus yang diberikan, solusi apa yang dapat saudara tawarkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat terhadap otomotif di Indonesia, selain dengan menurunkan pajak kendaraan? Nah, untuk pertanyaan terakhir ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitunya Yolanda Triviona. Kepada saudara Yola, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Yolanda Triviona akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu setelah menganalisis kasus yang diberikan, apa solusi yang dapat saudara tawarkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat terhadap otomotif di Indonesia, selain dengan menurunkan pajak kendaraan? Solusinya yaitu dengan cara menawarkan sebuah produk yang lebih menarik agar dapat menghasilkan yang hasilnya lebih optimal. Kita dapat melakukannya pendekatan dengan konsumen atau calon konsumen. Kenali selera konsumen bisa membangun kedekatan dengan konsumen terlebih dahulu agar mengetahui jenis produk sesuai dengan keinginannya. Pahami kebutuhan konsumen adalah dengan memahami kebutuhan konsumen terlebih dahulu dan sehingga kita mudah menawarkan produk tersebut. Dan kita dapat menawarkan keunggulan produk. Yakinkan konsumen bahwa produk yang ditawarkan merupakan yang terbaik. Contohnya yaitu di Amerika Serikat pernah ada gerakan masyarakat menuntut industri mobil karena dipercaya telah mengeksploitasi konsumen dengan menjual mobil dengan harga yang tidak adil. Gerakan ini membuka perkembangan harga mobil saat Ford meluncurkan model T yang saat itu dijual sekitar
US dollar 400 per unit. Sementara saat gerak terjadi, konsumen membayar sekitar US dollar 5.000. Para aktivis gerakan ini berpendapat bahwa saat harga makanan dan energi relatif tidak naik signifikan, harga mobil naik ribuan %. Merespon gerakan ini, konsorsium industri otomotif meminta kajian ekonomi dengan menggunakan hedonistic risk model. Para peneliti menunjukkan bahwa bila tidak ada penambahan fitur baru sejak model T, harus model itu sebenarnya malah turun. Sejak saat itu timbul kesadaran bahwa pengaruh fitur terhadap harga produk sangat signifikan. Atas dasar argumentasi ini, gerakan konsumen menuntut industri mobil terpatahkan. Jadi kesimpulannya yaitu fitur yang ditawarkan mobil menjadi alat strategi utama. Oleh karena itu, industri mobil harus kembali berkomunikasi dengan konsumen. Fitur mana yang hakiki dan mana yang tidak perlu. Profesor Noraki Kano telah menyediakan alat untuk mensortir fitur ini. Tinggal pakai para peremu fitur mobil baru di Indonesia. Harus kerja keras menerapkan strategi ini. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Yola yang telah menjelaskan pertanyaan dari nomor 5. Jadi teman-teman, di sini kami kelompok pertama dapat menyimpulkan hasil diskusi kami, yaitunya tingkat konsumsi otomotif masyarakat di masa pandemi mengalami penurunan. Tetapi pada bulan Agustus 2021, pemerintah mengeluarkan kebijakan pajak sebesar 0% terhadap barang-barang mewah yang sehingga penjualan otomotif meningkat kembali. Kebijakan ini dinilai mampu meningkatkan penjualan otomotif. Lalu pengurang pajak ini tidak menciptakan keseimbangan pasar dan solusi yang dapat ditawarkan selain menghilangkan pajak yaitu dengan menawarkan produk yang lebih menarik dengan melakukan pendekatan kepada konsumen. Jadi di sini pengaruh pajak terhadap harga keseimbangan sebenarnya adalah pajak yang dikenakan atas penjualan selalu menambah harga yang ditawarkan, sehingga hanya mempengaruhi fungsi penawaran, sedang fungsi permintaannya tetap. Sedangkan subsidi merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada produsen dan konsumen, sehingga subsidi selalu mengurangi harga barang yang ditawarkan atau hanya mempengaruhi fungsi penawaran, sedang fungsi permintaannya tetap. Dan di sini, khusus untuk nomor 5 juga dapat kita simpulkan bahwasanya fitur yang ditawarkan mobil menjadi alat strategi utama. Oleh karena itu, industri mobil harus kembali berkomunikasi dengan konsumennya, fitur mana yang hakiki dan mana yang tidak perlu. Profesor Noreki Kano telah menyediakan alat untuk mensortir fitur ini. Tinggal dipakai, dan para peramu fitur mobil di Indonesia harus kerja keras untuk menerapkan strategi ini. Baiklah teman-teman semuanya, sekian hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok pertama pada mata kuliah Matematika Ekonomi. Terima kasih atas teman-teman kelompok yang sudah sangat berjuang untuk menghasilkan hasil yang sangat maksimal ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya sebagai moderator undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.